Indonesia bukanlah wilayah yang dihuni oleh satu suku bangsa saja, melainkan gabungan dari banyak suku bangsa yang melebur menjadi satu entitas baru, yaitu bangsa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda lah yang menjadi tonggak awal bagi mereka untuk mengintegrasikan diri sebagai bagian utuh dalam satu bangsa. Integrasi nasional adalah proses penyatuan perbedaan dalam suatu negara sehingga terjadi keselarasan secara nasional dalam suatu negara. Perwujudan integrasi nasional di Indonesia diungkapkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Integrasi nasional dikatakan berhasil apabila anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai-nilai yang berada di lingkungan sosial, dan norma dan nilai-nilai sosial itu dijadikan aturan baku dalam proses integrasi sosial. Integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika berfungsi untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara serta memelihara rasa kebersamaan. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan sepenanggungan, keinginan untuk bersatu, rasa cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara merupakan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Sedangkan masyarakat yang heterogen, wilayah yang luas, dan adanya paham etnosentrisme di kalangan masyarakat adalah salah satu faktor penghambat integrasi nasional. Dalam membangun integrasi nasional, terdapat ancaman yang berasal dari luar maupun dari dalam. Ancaman dari luar dapat berupa ancaman berupa serangan bersenjata dan yang mengganggu ideologi bangsa, sedangkan yang berasal dari dalam berupa disintegrasi bangsa, konflik antar kelompok, dan penggulingan pemerintahan. Peran warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan yaitu kesadaran warga negara dalam melakukan bela negara. Bela negara dilandaskan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 dan 2. Usaha bela negara dapat dilakukan secara fisik dan non-fisik. Secara fisik, usaha bela negara dapat dilakukan melalui keterlibatan warga masyarakat dalam sipil. Secara non-fisik, usaha bela negara dapat berupa pendidikan kewarganegaraan dalam sistem pendidikan karena dapat menimbulkan rasa kebanggaan dan cinta tanah air. Kemudian, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia atau TNI secara sukarela atau wajib, serta pengabdian sesuai dengan profesi.